kalau misalkan mau mandi, buang hajat gitu. Ya yang penting jangan di jalur pendakian aja gitu. Kalau udah lihat, udah biarin gitu kan. Itu anjing sih, waduh. Betul. Di video Enggak. Catch us up on AK Podcast. Alright. Okay, welcome back to our channel. Okay, with me again, Mr. Ezot. Sekarang saya kedatangan tamu again and again ya. Oke, kita salam dulu dong. Oke. Kumaha Dara Ramang. Alhamdulillah. Sekarang kita ada gestar yang tidak biasa tidur di dalam rumah. Oke. Bukan diusir tapi ya. Tapi sering nidurin di luar rumah. Oke, ada Trabas Rimba. Oke. Oke. Siapa yang nggak tahu Trabas Rimba? Gitu, berarti kurang jauh mainnya. Oke, ada Mister siapa? Cool Santuy. Cool Santuy. Dengan Jay Enjoy. Oke. Trabas Troops nih bakal nemenin kita semua di IK Podcast. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat. Oke. Campurannya bahasannya. Campur. Tapi I'm sorry, kalau bahasa Sewan saya nggak ngerti. Kalau orang-orang Trabas itu kan biasanya ketemu dengan babi, bisa bahasa babi. Tapi babi seanjing gitu. Babi nes. Oke. Nah, nanti kita tanya-tanya seputar Trabasnya kemana, terus amunisinya apa aja sebelum Trabas, persiapan mentalnya seperti apa, spiritual juga seperti apa. Butuh kali ya spiritual. Butuh banget. Oke, butuh banget. Mungkin nanti ada teman-teman yang hobi petualang yang lain-lain lagi bisa datang ke sini, khususnya Kang Panji Petualang ya. Ya, Oke. kita berharap banget. Oke, karena mereka juga salah satu trupsnya. Karena ya kita Kita nggak pernah lupa sama guru kita. Ya, kita podcast bocor-bocor kan. Kalau Trabas bocor-bocor ya. Oke. Dan ini waktu yang spesial. Terima kasih banyak dari tim Trabas Rimba. Oke, waktunya atas kesempatannya juga pulang Trabas dari gunung mana nih? Kemarin terakhir di ke Kura-kura. Gunung Kura-Kura itu tektok ya? enggak. Kita satu malam di sana. Dan dari sana langsung ke sini ya? Ya. Oke. Jadi kita yang diciduk ini malah lagi dan lagi kita yang digerebekkan. Oke, kenapa sih memilih gunung gitu untuk didaki? Jadi sebenarnya kalau Ngopi, ke Kang? gunung siap ngopi lah. Oke. Ini Wesh. Gimana, Mr. J? Jadi kayak panggilan hati aja gitu kan, kayak jadi cekurangan asa penasaran ongko tapi hayang ongko gitu kan, panggilan hati. Terus Penasaran. emang basicnya juga suka outdoor lah, outdoor activity. aktivitas outdoor gitu Yeah. kan, nggak ke gunung juga kan, ke pantai juga, terus ke jeruknya. Sebenarnya kalau di gunung itu kan kayak tadi barusan naik terus tidur gitu kan. Sebenarnya kalau berangkatnya gitu kan nggak enak lah, di nama gitunya. Oke. Jadi capek, berat, nanaonan gitunya. Nah emang bener nanaonan, tapi sensasinya itu pas kita lagi di puncak, wah edan lah pokoknya. Terbayar gitu. Udah terbayar. Terus Oke. sensasi keduanya kita udah turun, selamat di rumah. Nah itu pas di rumah jadi anjing hayang deui urang teh. Oke, ketagihan. Nah gitu kayak ketagihan gitu. Alright. tambahan dikit ya. Oke, boleh. Ini cuma istilah doang. Amazing. Belum. Oh, belum. Sabar. Jadi ada istilah anak gunung itu semuanya berangkat kayak artis, Nah, pulang kayak pengemis. Berangkatnya tuh gaya gitu, sepatu bener. bersih, Mantap, Oke. mata semuanya bersih gitu. Pas pulang-pulang ya makanan kosong, sepatu buluk gitu, celana kotor gitu ya kayak pengemis aja. apalagi kalau ke Salak lah. Pasti kalau yang udah Salak ya? ke Salak pasti Bogor? Iya, Bogor. Oke. Tracknya udah tahu lah. Berangkat seperti artis, pulang jadi pengemis. Kayak pengemis. Kalau menurut saya sih tetap jadi artis pulang. Arageng bitis. Oke, berikutnya nih ya. Apa sih yang dicari dari gunung? Kalau di gunung-gunung itu datar gitu. Yang ada aduh takut hujan, takut badai dan yang lain-lain. Nah, apalagi ini yang paling sensitif banget gitu ya, urusan perut nih. Di gunung kan nggak ada super mall ya, gitu, nggak ada minimarket. Nah itu yang bikin saya, mohon maaf nih ya, pertanyaan sepele gitu, tapi butuh jawaban dari teman-teman ini. Oke, Mr. Lukman gimana? Jadi kalau misalnya kita ke gunung itu sih sebetulnya ada beberapa tujuan. Gitu. Yes. Ya tujuan yang paling utamanya adalah kita bisa
tadabur alam. Nah, itu Tadabur. pentingnya. Kalau ke gunung otomatis kan kita pengen nyampe puncak aja ya. Hmm. Nah ketika kita nyampe puncak kita bisa lihat semua hamparan alam dari puncak itu, dan kita bisa ingat bahwa sekecil itu loh kita hidup di dunia itu gitu. Jadi kita lihat dari puncak ke bawah, ya otomatis di bawah itu kan kecil ya, sampai nggak ada kelihatan lah kalau misalnya ada lautan awan gitu. Yes. Dan kita nyadar bahwa ya sekecil itu loh kita hidup di dunia, dan apa yang mau kita cari lagi gitu. Mau sebesar atau setinggi apapun kita, ya kalau kita lihat dari atas ya tetap kecil gitu. Alright, filosofinya luar biasa. Sama sering banget. Ter. Dan Gitu. untuk masalah makanan kita juga nggak terlalu ini sih, karena ada beberapa tips makanan atau misalnya manajemen Ya, logistik ya logistik, kita sebutnya Oke. manajemen logistik. Jadi kita nggak perlu bawa makanan yang banyak banget gitu, tapi kita memanage gimana makanan sedikit pun gitu itu udah cukup untuk bekal kita berangkat dan juga pulang lagi. Uji fisik oke gitu. Uji kan. fisik. Ya. Oke. Tapi gunung itu bikin kita berhenti ngerokok. Oh, jadi ngerokoknya udah berhenti gitu kan. Kan kita kan trek atas tuh Ah. berhenti Menarik, ngerokok, berhenti ngerokok. Berarti itu mah berarti istirahat rokok. Sebenarnya luar biasa. Enggak kan kalau mau ngerokok nih itu ada. Ya. Kode. Kodenya hebat ini. Terabas. Oke. Nah, persiapan otomatis kan persiapan mental itu nggak cukup. Apa aja sih yang biasanya dipersiapkan sebelum pendakian? Terus dari segi makanannya, apakah seperti orang-orang Korea gitu, bawa mie gitu, disangguan, rabis-rabis, bala-bala. Gimana? Jadi kalau masalah manajemen logistik gitu kan, kita sebenarnya kalau mie instan itu nggak direkomendasikan gitu kan, tapi Tapi udah jadi itu makan wajib. jadi wajib gitu kan. Karena simple. Simple gitu, tinggal masak air gitu kan Biar matang. Logistik terus persiapan selain logistik gitu kan, fisik juga, Ya, aturan oke. kan aturan 3 bulan sebelum mendaki kita udah minimal jalan atau istilahnya lari-lari kecil gitu kan, biar nggak ngejengok gitu pas naik teh gitu. Biar nggak dikelai gitu ya. Tapi karasana teh pas lamun geus keur nanjak anjing hanya kemah Bahasa hewannya saya nggak ngerti guys. Nah, itulah luar biasanya Terabas gitu. Mereka selalu bawa temennya gitu. Saking gue ngertinya gitu. jadi Temennya banyak. jadi pas lagi di jalan kan di trek gitu kan. Aing mah ke mau ya rek olahraga, aing mah sampai minimal 2 minggu atau 3 minggu sampai main berangkat rek olahraga, tapi tungtungna henteu deui pas Ya, lagi alright. mau. Kita nggak munafik lah ya. Heeh. Kadang kita juga malas untuk olahraga. Ya minimal seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu olahraga kita tuh nggak diporsi, sebetulnya ditambahin Oke. aja. Terus ada hal yang luar biasa juga nih, konon katanya nih Mr. Kulman ini, oke. Mendaki gunung itu sebagai terapi untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Kemarin dia meriang tuh, ya, Iya, katanya meriang, Iya. gitu. Bukan minum obat, gitu. Tapi cuci matanya ke gunung, sembuh katanya. Gitu. Memang sugestinya seperti itu atau memang udah jadi budaya para pendaki khususnya Terabas sendiri ketika meriang gitu, jadi cari angin. Padahal kan udah kebanyakan masuk angin kali ya. Itu gimana ceritanya itu? Ya mungkin itu juga salah satu sugesti saya pribadi sih, tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Mungkin kalau saya sama PJ mungkin sama gitu. Oke. Jadi So it means don't try this. ya, don't try this. Oke. Jadi saya nggak mau rekomendasikan ini, tapi kalau saya pribadi gitu, kalau ngerasa pusing atau agak-agak meriang kayak kemarin lah gitu ya, sempet khawatir juga sebetulnya pas kemarin kita nginep di sana itu, wah takutnya jadi meriang gitu di sana. Tapi alhamdulillah justru setelah dari sana pagi-pagi pas bangun itu ya seger aja gitu. Oke. Nggak tahu memang sugestinya ke sana atau memang pas di gunung stres itu tiba-tiba nggak hilang sih tapi berkurang gitu, mungkin ya itu juga efek. Dan saya juga lihat beberapa video di YouTube channelnya TR ini. Sepertinya ada orang yang udah nggak sanggup atau memang sakit di perjalanan, ya, di perjalanan pendakian itu. Dan ada beberapa temannya yang manggul Iya, tasnya gitu. Iya. Solidaritasnya segitunya. Apakah memang itu memang terpaksa? Dawuh deui itu bantuan gitu ya. Atau di belakang layar itu silih tuduh gitu kan. Kumana gitu.
Oke, gimana misalnya Jadi gimana? bisa jadi semuanya kayak gitulah istilahnya. Soalnya kita Ada pasti momen kayak gitu ya. jadi nggak tahu kenapa kalau pas berangkat itu kita kan satu rombongan. Jadi satu rombongan ini misal bilang 10 orang, walaupun ada yang baru kenal istilahnya baru, tapi asa geus deket gitunya ya rombongan orang berarti kudu saling jaga lah istilahnya, walaupun istilahnya nyusahkeun ada yang sakit. Tapi kalau bukan kita kan siapa lagi masa kita tinggal gitu kan, mending dia tahu istilah navigasi atau cara apalah survival atau apa itu kalau yang udah pemula gitu kan. Jadi ya kita saling aja lah gitu kan. Kalau udah satu rombongan ya berarti kita udah satu inilah. Jadi untuk patuduh-tuduh kemana ya tuh kemana itu justru patuduh-tuduh nanti kurang nah itu asli saling ya gitu. Patuduh sama saya aja gitu. Apalagi kalau korbannya cewek. Oh iya, semua saya gelar. Tetap ada pengecualian kan. Lamun awewe aja kalau cewek, nah patuduh-tuduhnya kayak gitu. Sama saya aja. Kalau cowok kumane. Kadang ini juga ya udah kayaknya sama kamu, ceweknya sama saya. Sama aja. Tapi ada juga mungkin ini nggak di shoot di ini ya, di belakang layar mungkin di YouTube channelnya itu ada video, ada si ranselnya itu jalan sendiri karena temennya banyak itu. Si Bagong ada hewan yang bantuin. Oke. Alright. Dimakan dulu sok lah, nyantai sambil makan. Nah, kentang. Ini biasanya kita bawa makanan wajib juga karena mengandung karbohidrat yang tinggi, bisa jadi sebagai pengganti nasi. Nah di Terabas Rimba ini yang luar biasa gitu. Di suguhan apapun dicaplok. sesuai nama channel kita Terabas Rimba gitu. Jadi kita babat lah gitu lah langkah gitu dari. Nah, ada Terabas Rimba itu elemennya itu banyak, ada Terabas rasa. Apalagi? Terabas Rimba, Terabas rasa, Terabas harga, Terabas mistis. Yang belum tuh Terabas cinta. Aduh. Tapi itu kita nggak mau ya. Nanti kita babat. Oke, bisa jadi podcast ini 30 hari ya, bukan 30 menit gitu. Ya wajar guys, saya juga bilang dari awal ini pertanyaan dari SD sampai sekarang gitu. Mumpung ada nih alih-alih daki gunungnya. Oke. Nah, biasanya saya lihat orang-orang itu pada selfie. Sekian MDPL. Oke, MDPL itu singkatan dari apa? Meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Ada iseng nggak jadi MDPK gitu? Meter di atas permukaan kasur. Apakah itu jadi tujuan MDPL itu? Kalau MDPL itu jadi tujuan kan udah pasti kan? Apakah tidak? Kalau kita pribadi sih memang jadi tujuan. Jadi tujuan. Jadi kadang itu jadi satu motivasi juga buat kita. Kecuali kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa ya cuacanya berat, terus keadaan kita nggak mungkin. Kalau di gunung kan kita nggak tahu istilahnya cuaca gitu. Walaupun kita nggak munafik, kadang kita selfie juga di sana. Kalau tapi selfie itu ya, memang bukan tujuan utama Iya, sih. iya, Yang penting kita nyampe puncak aja. Tidur pun kita nggak di puncak ada. Jadi setiap bulan itu pasti ada area campnya. Oke. Apakah sempat jadi pengkultusan tersendiri gitu? Banyak orang pendaki itu yang pengen difoto, padahal tubuhnya cuman tulisan kecil gitu ya. Dengan monumen-monumen kecil juga gitu. Apakah sampai seperti itu apa enggak? Sampai sempat ngantri gitu pengen dipoto dengan tugu itu. Jadi udah kayak lifestyle aja sih sebetulnya. Ya. Tapi nggak sempat ngantri juga. Ngantri sempat ngantri. Tapi kita nggak ngoyo gitu harus dipoto di sana enggak sih. Okay. Kita pikir mungkin nanti aja kita kesini lagi bisa gitu. Kita kan sebelum di Terabas Rimba juga kan kita basic gunung juga, bahkan kita nggak ada istilahnya dokumentasi. Sekarang aja pas ada channel YouTube baru kita dokumentasi itu doang. Oke, jadi buat para pendaki pemula ternyata memang harus ada ilmunya. Kalau teman-teman pengen mendaki, otomatis harus sama yang sudah berpengalaman ya. Ya seperti halnya tadi ngoyo untuk naik ke puncak itu tetap harus lihat kondisi seperti itu, kondisi badannya kita seperti apa dan juga kondisi cuaca itu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di puncaknya itu mendung dan itu kira-kira bahaya dan teman-teman juga balik arah dalam arti pulang lagi seperti itu. Kalaupun mendung
Ya maksudnya ketika mendung dan kita maksain muncak juga itu kita nothing lah, kita nggak bakalan dapat apa-apa di sana. Kabut Nah. Doang. By the way nih, Trabas Rimba ini personilnya cuma berdua atau gimana? kita fokus berdua, Ya. tapi kalau buat pendakian, kalau ini kadang kita Tandem. ngajak, kadang juga kita ngikut gitu kan kayak Oke gitu. oke oke. Kita juga ada bukan komunitas sih, tapi perkumpulan orang yang suka. Namanya Jedog Adventure. Jedog Oh, jadi Adventure. Oh jadi tetap ada relasi partnership ya? Ya. Nggak cuma berdua gitu. Nanti kita disangkanya enggak, apalagi kita kan belum pada nikah nih. Ah, ya. Disangkanya gimana padahal iya. Iya hoaxnya gitu maksudnya. Masih seputar di foto nih. Ada beberapa kasus ya, foto atau nyawa, dalam arti memang melihat trek yang ekstrim, apalagi untuk spot di foto itu bagus tapi ekstrim, kalian tetap dilaksanakan atau dikejar, atau lebih baik tidak lah, banyak spot-spot yang lainnya yang aman dan tetap cantik, atau gimana? Kalau kita pribadi sih nggak harus difoto di tempat ekstrim gitu, walaupun itu ya tempatnya terkenal banget gitu. Tapi kalau misalnya menurut kita bahaya ya kita tinggalin aja. Oke. Kayak waktu ya simpelnya misalkan waktu kita pergi ke Bromo gitu, kan pengen tuh banyak orang yang pengen difoto yang lewat kawahnya atau misalnya yang lewat batas lah gitu ya istilahnya. Itu memang bagus spotnya di situ kalau misalnya difoto, tapi untuk keamanan kita ya kita mendingan nggak usah. Oh, iya, keren banget. Pokoknya yang penting safety aja. Ada juga kan Gunung Raung gitu Nah, kan. Raung apalagi Itu ekstrim, tapi dari segi keamanannya juga benar-benar diperhatikan banget. Jadi tetap nggak apa-apa Oke. gitu kan. Yang penting safety lah. Oke. intinya. Oh jadi tidak setuju juga kalau misalkan ada trek yang ekstrim dan itu Maksa gitu. maksa banget enggak ya. Saya bertanya-tanya kayak gini. Pernah punya pasangan atau sering punya pasangan gitu, dikarenakan ditinggalin terus ke gunung gitu, jadi lupa akan pasangannya gitu. Nah, dan ada yang menarik, jargonnya itu bagus loh. Nanti mereka yang ngasih tahu gitu. Jargonnya Trabas Rimba itu bagus banget. Apa dibalik jargon itu? Nah, pertanyaannya dijawab dulu. Oke. Kalau misalkan punya pasangan, apakah gimana sih SOP-nya itu, perizinannya mau ninggalin pasangan itu ke gunung, apa diajak juga pasangan bagaimana? Jadi kebetulan kalau saya mah dia nggak suka bener-bener nggak suka kayak istilahnya ke gunung ke kemana gitu lah, kegiatan outdoor, jadi bertolak belakang. Tapi giliran mau naik mau kemana-mana yang penting ada izin aja gitu kan. Sok karena ya yang penting saling ngerti aja gitu kan, bahwa mending kena nukil cek teh daripada sesama sesama pendaki mah anjing repo. Ayo cat ongkos logistik gitu kan. Jadi bukan Mr. J-nya yang ribu, temennya itu si anjing. Halo ampura jangan anjing. Nggak apa-apa. Ya, itu ya, untungnya MC-nya awam gitu. Jadi ya dianggapnya punya temennya banyak gitu. Go gitu. Ngerti gitu ya. Sama gue aja lah nggak apa-apa. Lu mah tinggal jalan doang gitu. Oke. Kalau Mr. Cool sendiri gimana? Kalau saya sih sebetulnya memang nggak ribet untuk masalah perizinan, karena kan dia suka gunung juga gitu, kalau itu mah enak. suka Trabas juga gitu. Dulu maksudnya dulu. Tapi ya kita riunan teh Jeng gitu. Ongkos double. Tapi Itu jargonnya itu apa? Trabas itu? jangan ninggalin apapun kecuali rindu. rindu. Oke. Rindunya berat nggak? Berat banget. Makanya kalau pacaran sama orang-orang Trabas ini, pendaki-pendaki kayak gini ya nggak dikangenin juga, gimana ya, persentasenya tuh kangennya ya lebih kangen ke atas gitu kan daripada di bawah. Dan sekarang kita pindah ke Trabas Rasa. Oke. Rasa itu kan lebih ke food ya, Ya. lebih ke food and beverage. Oke, makanan dan minumannya itu. Dan yang jadi saya penasaran nih, apakah memang kalian tuh sebelum mendaki itu datang ke supermall untuk beli pizza gitu, dan makan enak di sana atau gimana? Jadi Trabas Rasa ini kita kalau alat-alat barang-barang atau bahan kita bawa, sebagian ada juga kan istilahnya makanan juga dibawa, tapi kita olah lagi yang ada di alam gitu kan, jadi dicampur lah gitu kan, kayak jamur gitu disatuin kayak ikan kayak gitu. Yang penting
di alam yang bisa kita manfaatin, bisa kita makan, kita campur dengan olahan makanan yang biasa kita di rumah atau di ini dicampur gitu kan gitu. Dan kita di situ juga ngebahas apa namanya kandungan makanannya kayak vitamin, nutrisi, karbohidrat, iya, segala iya, macam kita bahas di situ. Oh, iya, luar Terus biasa, kita iya. juga ngasih tips kalau misalnya kayak survival gitu lah gitu ya. Jadi tips gimana cara survival. firing, cara bikin api kalau misalnya nggak ada korek gitu di bushcraft kayak gitu. Oke, ini benar-benar ilmu Alright. nih buat para pendaki. Ternyata mendaki aja tidak cukup, tapi juga harus punya jiwa Iya. survival gitu ya. Jadi makanan apapun selama nutrisinya bagus, jadi jangan ada bayang-bayang ini jijik atau enggak gitu ya. Makanya jangan jadi seorang survival kalau masih jijian mah gitu ya. Oke. Jadi pendaki gunung itu kan harus banyak skill banget. Oke, nggak cuman skill pendakian, persiapannya dan yang lain-lain, dan juga skill bahasa. Soalnya saya pernah lihat di YouTube channelnya Terabas Rimba ini ada Mister ini ketemu dengan orang asing dan ternyata Iya. mereka juga kalau nggak salah itu di Gunung Pangrango ya. Pangrango. Gitu. Nah, Mister Ko yang lebih aktif untuk berkomunikasi gitu. Nah, ini lebih nikmat pokok pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia gitu kalau misalkan lagi terabas atau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa hewan. Kalau lagi terabas kayak gitu. Kalau terabas, maksudnya kalau offline mah bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Iya, bahasa. bahasa Kalau Urang maneh. oh, orang mana? Ya, si aing si mau si saha gitu ya. Oke. Kalau untuk video mah bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Dan itu kalau ketemu sama orang asing, apakah memang orang asing itu timnya juga atau ketemu di jalan seperti itu? Nah itu salah satu enaknya kita jadi pendaki aja ya. Jadi ketika kita papasan gitu, mau kita naik atau mau kita turun, pas kita papasan, selalu saja mereka itu nyapa kita atau kita yang nyapa mereka. Iya, saling sapa Itu gitu kan. enaknya di situ. Jadi kadang mereka yang ngasih semangat kita, ayo semangat bang, puncak bentar lagi misalnya. Gitu. Jadi skill bahasa itu penting ya sebagai pendaki. Bahasa Penting. Penting banget ya. Oke, mungkin bisa jadi salah satu motivasi bagi pendaki-pendaki yang lainnya. Misal Kulman sendiri ini punya basic yang luar biasa dalam bahasa Inggris. Ya berkat arahan dari kameramen Mr. J. Nanti kalau misalkan nggak ngerti, kita coba dulu nih, kita coba bawa, bukannya kita sombong ya, tapi ria dikit gitu. Jadi sama So I saw your videos and I clicked Terabas Rimba's YouTube channel. Okay, you made some conversation with the hikers from another country. So what is your purpose? Yeah, to what is it? Yes, To talk with him. to talk with another people from another country. What is your hope? Yes, from them. Yeah, I learned a lot about hiking and also about outdoor activity from the foreigner. At the time, I met somebody from Germany, and at the time, he's like lost. He got no direction how Yes. to go to the top of the mountain, and I tried to make conversation with him. And yeah, for all the foreigner who come to Indonesia, I hope that they never be boring to come to Indonesia. They can see and also they can feel that Indonesia is really beautiful. Okay. Woo, wonderful Indonesia, amazing. Oh jangan lupa subscribe, udah banyak subscribernya gitu ya. Cuma dikit. Oke. Tonton sampai tamat podcast ini dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Terabas Rimba di bawah ini atau di pinggir ini, di atas ini atau di ketinggian 1000 mdpl. Oke, Terabas Rimba, Terabas Rasa, Terabas, harga. hah? Terabas harga. Terabas harga. Ini nggak ngerti kan, nggak ada supermall di sana. Oke. Jadi mau transaksi jual beli kayak gimana di sana? Maksudnya gimana yang Terabas harga? Gimana maksudnya? Jadi Terabas harga itu mereview barang-barang kita yang sering kita gunakan ketika melakukan berkegiatan gitu kan, kayak carrier gitu kan, kayak kan orang juga kan biasanya sebelum beli nyari-nyari dulu yang bagus yang mana ya, selain lain sombong gitu kan orang bukanya enggak, cuma ngasih tahu bahwa ini aman atau gimana lah gitu kan. Nah, soalnya kita udah ngerasain oh ini mah gini kelebihannya kekurangannya kayak gitu. Oke. Jadi mereview barang lah intinya mah. Nah itu yang paling utama, barangnya harus mahal atau gimana?
Yang penting nyaman aja. Nah, Penting ini nyaman. ada teman yang nanya gitu. Aduh, saya senang mendaki gunung gitu. Cuman repot di ya itu staffnya itu tadi gitu kan. Sepatunya mahal dan yang lebih harus mahal berarti. Enggak, itu sih aja. Lifestyle ya. Kadang kan Lifestyle. ada istilah juga harga nggak mungkin berbohong, tapi tetap kenyamanan yang kita Nyaman sih yang penting. Kalau misalnya ada orang yang bilang saya tuh pengen mendaki tapi barang-barangnya mahal, ya kalau misalnya beli satu paket ya pasti mahal. Gitu. Belinya satu-satu. Ada juga sekarang kan banyak tempat-tempat penyewaan barang-barang. Oke. Ya itu lebih ke review barang-barangnya buat pendakian. Nah, nanti juga ada beberapa hal yang bisa disampaikan terkait informasi pendakian ya bagi hikers pemula. Boleh langsung chat di YouTube channelnya Trabas Rimba. Pertanyaan seputar apapun bisa diutarakan ya. Ya. Dan adminnya juga nggak jutek-jutek ya. Ya, Oke, dan fast response ya. Ya. Alright. Bisa lah nanti host nih join buat Trabas. Oke. Nah, jangan nganggap enteng kepada alam. Nah, gitu. Ketika satu. alam sudah mengamuk gitu ya. Wah, guys, mau bisa lihat. Mana? Oke. Paling jauh mana nih gunung yang didaki paling jauh? Jawa Tengah. Seputaran Jawa lah. Gitu. Seputaran Jadi kita Jawa. belum keluar Jawa. belum keluar sih keluar Jawa. Baru Jawa. Ya alasannya tetap tidak rela guys. Ya gunung sendiri ditidurin sama orang gitu. Ongkos. Kita masih nyari sanksi. Oke, Oke. kita ada kegiatan formal juga gitu kan, jadi nggak bisa cuti berapa. Kalau ini kan minimal seminggu gitu kan, jadi nggak bisa lah istilahnya. Oke, next Trabas mistis. Oke. Ini fenomena kesurupan nih ya. Saya berpikirnya kayak gini. Di rumah-rumah modern aja yang ber-AC dan yang lain masih banyak yuk di televisi-televisi gitu yang kesurupan. Apalagi di gunung mungkin ya. Atau memang yang di gunung tidak ada karena pada turun ke kota gitu. Anjing geus loba deui. Aing di Gunung Manangkel cenah. Pantesan yang Trabas nggak pernah kesurupan atau gimana? Jadi kalau masalah kesurupan itu sebenarnya rata-rata kalau di gunung kesurupan itu sebenarnya bukan kesurupan. Gimana? Itu reaksi, bukan reaksi, jadi yang hipo lah Iya, gitu kayak ya. hipotermia sebetulnya. Jadi itu lebih ke Jadi ngigo gitu. jadi gue terus mengeluarkan unek-unek gitu kan, jadi kayak terus kesurupan gitu kan, jadi jarang lah kalau. Tapi jarang ya? rata-ratanya mah mau hipo gitu, tanda-tanda mau hipo. Mau gitu hipo. kan. Ya. Itu solusinya kayak gimana itu? Jadi kita dari awal aja dulu sebelum ya kita jangankan ke tempat gitu kan, ke rumah juga kan harus ada izin, yang minimal kita izin dulu. Oh gitu iya. kan, izin. Untuk menghindari hal seperti itu. Izin dari orang tua penting banget ya. Penting pasti. Kadang- Main jong-jong di itu. Oke, Kan, main jong-jong. istilah Oke. izinnya mah. Karena kita juga selalu nanyain, apalagi kalau misalnya sama cewek gitu. Kita selalu nanyain apakah dia itu dalam apa sih menstruasi Kalau dapat gitu. lagi dapat. Nah, karena Sensitif. banyak orang yang bilang kalau misalnya yang Pantrangan lagi ya. menstruasi itu ya sensitif banget sama hal mistis lah gitu. Oh, tetap ada pantrangan memang Ya harus. selain sensitif terus ini kondisinya juga lah secara logika lah, secara logika juga kan nggak pasti, fisiknya juga kan ini. Tapi emang kemarin kejadian di mana itu yang cewek Di Gimana tuh? batu-batu itu ya, Kanang batu. Kanang batu. Itu ada apa itu? Pas kita mau ke dia Parangkong. lihat kayak Hah? Salah satu tim kita ngelihat pas. sesuatu yang katanya ngegantung. Mm-mm. Langsung dia loncat ke Kuyang. nggak tahu Dia cuma langsung lewat loncat ke langsung ke tenda. tenda Oke, terus oke. pulangnya juga lihat katanya. Nah, itu apa? kita pikir tuh dia kedinginan gitu karena memang waktu Langsung. pas mau summit ya kita Jam 3 kita dia pas lihat ini langsung loncat ke loncat. tenda, kita pikir oh kedinginan mungkin. Kedinginan. Pas kita udah turun ya dia cerita aku tuh lihat sesuatu yang bukan di putih sana gitu. aja, ada di pas pulang juga kan, pulang Pulang kita jauh. maghrib. Maghrib kan di sana lihat juga gitu kan. Itu Ya, ada. berbentuk apa istilahnya? Pocong atau kuntilanak atau Kayak gimana atau bayangan kunti, hitam katanya, aja. kayak kunti. Katanya Seperti sih kuntilanak. kayak kuntilanak gitu. Katanya. Oh, jadi tetap pantrangannya itu memang harus dijaga banget gitu ya. Bahasa juga Memang harus persiapannya harus matang banget guys gitu. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau misalkan mau mandi, mau buang, I'm sorry yes, buang hajat gitu.
Itu gimana tuh solusinya tuh? Apakah di sana ada MCK gitu? Kalau buat mandi sih kita kan walaupun kita keringetan, tapi kalau di gunung kan tetap hawanya sejuk gitu kan, nggak kayak di sini terpal gitu panas. Ini dalil pembelaan apa gimana? Untuk mandi itu gimana loh? Jadi kalau mandi, kalau masih gunungnya bisa bawa tisu basah, kita pakai tisu basah. Kalau enggak ya paling nggak mandi, paling cuci muka, gosok gigi. Dan itu juga kadang disalahartikan sebetulnya. Banyak gunung yang memang ada air di situ, kadang ada kolam gitu. Terus kita mandi seenaknya pakai sampo gitu. Sebetulnya itu memang tidak direkomendasikan karena itu malah membersihkan badan kita tapi mengotori alamnya sebetulnya gitu. Nah, itu yang jadi tagline kita, jangan ninggalin apapun kecuali rindu. Itu. Jadi jangan ninggalin sampah, jangan ninggalin kotor, jangan ninggalin apapun ya kecuali rindunya itu. Terus masalah buang air juga gitu kan. Ya udah nggak ya udah lazim lah istilahnya. Para pendaki Cari gitu, spot udah. aman. Iya, yang penting cari spot aman aja. Orang juga kalau benar-benar pendaki pas lihat lagi udah biarin aja, yang penting jangan di jalur pendakian aja gitu kan. Udah biasa gitu kan istilah kalau lihat Out of track yang pentingnya gitu ya. kalau udah lihat udah biarin gitu kan. Itu anjing sih, waduh. Betul. Di video Enggak. Tapi alhamdulillah sih selama saya mendaki ke sana kemari gitu ya. Alhamdulillah gitu belum pernah ada keinginan buat buang hajat gede gitu. Kalau pipis mah ya pastilah. Nah itu tadi mungkin makanan yang harus dipersiapkan juga penting banget. Jangan sampai makanan-makanan yang memang menimbulkan store tunai tiap waktu gitu ya. Gitu. Nah, makanya itu mie juga nggak direkomendasikan ya. Salah satu ini. Ya lagian terlalu banyak makan juga nggak bagus ya. Ya lagian ngapain ditonton gitu ya kan. Apalagi dihitung gitu ya. Apalagi apa saling pegang jempol. Kucing kali ya. Oke. Bagaimana dengan binatang buas? Apakah tidak khawatir? Sebenarnya kalau masalah binatang buas itu di gunung pasti ada, tapi kan punya insting juga, binatang buas punya insting bahwa dia tahu mana tempat yang suka dilalui sama manusia gitu kan, mana yang enggak, dia tetap cari aman. Kayak kucing biasa aja, kalau ada kita cowok gitu kan, jangan kan digituin, kalau ada nyamperin dia lari, ya kayak gitu lah binatang buas. Oke. Sama-sama takut sebetulnya. Mereka takut sama Kecuali di Cikuray tadi ada babi hutan. Babi Kalau hutan. babi hutan, Si babi itu ada nyampe. jadi itu mah kayak kucing biasa aja di sini gitu kan. Oke. Berkeliaran gitu kan, cari makan. Jangankan di dalam tenda, di bawah digantungin di pohon aja dia naik gitu kan. Edan. Tapi kan si doi udah terbiasa kan. udah Hilir biasa. mudik ketemu orang gitu kan biasa. Kadang ada aja yang ngasih makan gitu biasanya gitu. Padahal Itu lucu ya pas ngasih makannya. Babi kan dia. jadi sebenarnya itu masalah ngasih makan bukan gimana ya, jadi serba salah juga kalau dikasih makan sama kita. Jadi si binatang juga udah biasa, jadi kebiasaan, nggak nyari sendiri gitu kan. Oke. Nggak dikasih gimana gitu. Kalau ingin join atau tandem sama Trabas Rimba untuk pendakian, apakah ada jadwal-jadwal tertentu untuk tandem atau khusus untuk Trabas aja atau seperti apa? Kita open aja sih buat siapapun yang mau tandem sama kita, mau bareng sama kita ya ayo gitu. Oke. Tinggal komen aja di YouTube atau di Instagram kita aja ya. Ya, terus kalau kita mau ada kegiatan juga kita suka kasih tahu gitu kan, tanggal sekian mau kemana kayak gitu. Oh jadi fleksibel ya waktunya fleksibel. Biasanya kita cari tanggal 14 bulan Islam aja. Jadi soalnya biasanya itu cuaca bagus, terus bulan pas Bulan lagi bagus mencorong nak. gitu kan. Kita pasti jadwalnya ke tanggal sekian gitu. Apalagi Mei, Juni, Juli ya itu udah kayak sempurna banget buat para pendaki. Oke, sampai segitunya ya tahu. Jadi momen-momen indah tuh bulan apa, momen-momen penghujan, musim penghujan, musim penghujan kan identiknya dengan badai dan yang lain-lainnya. Itu memang tetap kita harus mengetahui itu sebagai pendaki yang memang pro ya. Oke, thank you so much guys. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Jawabannya terima kasih udah
kejawab semua, banyak ilmu yang didapat. Semoga karirnya Trabas Rimba semakin melejit. Amin. Ya, lebih dari 1000 Mbpl ya. Dan banyak partner juga yang memang pengen muncak bareng gitu, dan saya harap tidak cuma seputar Jawa yang sudah ditidurin lagi. Oke, tapi juga di luar Pulau Jawa ya. Oke, thank you so much guys. Oke. Alright. Cukup sekian ya podcast hari ini. Ini udah setahun berlalu sama Trabas Rimba. Oke, tetap stay tune di AK Podcast Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, apalagi tuh and share. Oke, YouTube channelnya Trabas Rimba. Oke, see you again on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ya. Jangan ninggalin apapun kecuali Rindu. rindu. Awesome. Catch us up on AK Podcast. Alright.